Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam seri Para Pahlawan Iman. Dan hari ini kita akan membahas seorang tokoh misionaris kelahiran dari Kanada bernama Robert Jaffray. Beliau adalah seorang misionaris yang berkarya baik di China, di Vietnam, dan juga di Indonesia. Mari kita akan bersama-sama mempelajari tokoh ini. Robert Jaffray lahir pada 16 Desember 1873 di kota Toronto. Ia adalah seorang dari seorang Kristen, keluarga Kristen yang memiliki kemampuan ekonomi pada waktu itu lumayan di zamannya. Tapi kemudian kita melihat di dalam sejarah hidup Robert Jaffray bahwa di usia yang ke-16 tahun melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, Robert Jaffray akhirnya bertobat dan mengenal Tuhan. Dan di usia yang ke-20 tahun, Robert Jaffray melalui pelayanan seorang hamba Tuhan juga, dia menerima panggilan sebagai seorang misionaris. Dia meyakini bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang misionaris, memberitakan Injil, khususnya ke tanah China. Dia terbeban untuk memberitakan Injil di China. Dan pada waktu itu, Robert Jaffray dia mencoba untuk melanjutkan studi, menempuh pendidikan teologi, tetapi orang tuanya tidak mendukung apa yang dia hendak lakukan. Meskipun demikian, rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang tidak mudah dan tidak mungkin untuk digagalkan oleh manusia. Walaupun Robert Jaffray dari kecil dia tumbuh dengan kondisi kesehatan yang tidak baik, tetapi karena Tuhan memanggil dia, Tuhan memberikan kepada dia segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam melayani Tuhan, sehingga pada tahun 1897 Robert Jaffray dia berhasil pergi ke China menjadi seorang misionaris memberitakan Injil di sana. Dan Robert Jaffray meninggal dunia pada 29 Juli 1945. Jadi kita melihat bahwa Robert Jaffray melayani Tuhan sangat setia, lebih dari 45 tahun dia membaktikan hidupnya di dalam pelayanan pemberitaan Injil, baik di China, baik di Vietnam maupun juga di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apakah yang Robert Jaffray lakukan di dalam pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam pelayanan Robert Jaffray, setelah dia menempuh studi, dipersiapkan, dia kemudian bergabung di dalam pelayanan pemberitaan Injil menjadi seorang misionaris ke China. Maka yang dilakukan oleh Jaffray di dalam pelayanannya di China adalah dia mengajar di sebuah sekolah teologi di salah satu wilayah di China Selatan. Jaffray adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan kemampuan di dalam memimpin sekolah, sehingga dia bukan hanya menjadi seorang pengajar di sekolah yang baik, tetapi dia juga kemudian menjadi seorang pimpinan sekolah yang mampu mengembangkan sebuah Bible School yang mempersiapkan para misionaris untuk pergi ke ladang-ladang misi, baik yang ada di China maupun di luar China. Tetapi kita melihat bahwa ternyata di dalam kiprah pelayanannya, Robert Jaffray Tuhan karuniai juga bukan hanya kemampuan di dalam mengajar dan memimpin sebuah institusi seperti sekolah Alkitab, tetapi Jaffray juga diberikan kemampuan oleh Tuhan di dalam menulis. Itulah sebabnya dia seringkali menggunakan waktunya menulis di dalam sebuah majalah mengenai kekristenan, mengenai misi, seseorang yang sangat produktif. Bahkan banyak orang secara internasional di zamannya mengenal Jaffray melalui tulisan-tulisan yang dia buat di dalam majalah-majalah atau buletin-buletin misi. Dan kita melihat rupanya Tuhan memanggil Jaffray bukan
hanya melayani Tuhan di China, karena kemudian Tuhan memanggil Jafrai untuk melayani ke Vietnam. Di sana Jafrai seperti halnya di China, dia mendirikan sekolah, dia melayani di sekolah Alkitab, dan dia juga menuliskan tulisan-tulisannya mengenai misi, mengenai penginjilan, dan tulisan-tulisannya membangkitkan banyak orang untuk boleh menjadi pemberita-pemberita Injil di waktu itu. Nah, tetapi panggilan Jafrai ternyata bukan di Vietnam, karena kemudian Tuhan memanggil Jafrai untuk pergi ke Indonesia. Waktu itu Jafrai dia melayani pekerjaan Tuhan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Dia begitu setia di dalam pelayanan, dia melayani, dan 3 area pelayanan yang terus dia kerjakan adalah melalui sekolah, dia melalui tulisan, melalui buletin, melalui tulisan, melalui majalah misi, dan juga melalui penginjilan. Nah, itulah 3 area yang digunakan oleh Jafrai di dalam melayani pekabaran Injil di Sulawesi dan melayani pekabaran Injil di wilayah Kalimantan. Dan kita melihat bahwa Tuhan terus memakai Jafrai di dalam pelayanannya, menghasilkan pertobatan-pertobatan, sekolah teologi dibangun olehnya. Nah, dia membangun salah satu sekolah teologi yang sekarang dikenal dengan nama ST Jafrai. Nah, itu adalah salah satu karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Jafrai. Nah, pada waktu itu ketika menjelang Perang Dunia Kedua, Jafrai mulai menyadari bahwa jikalau dia tidak meninggalkan wilayah yang ditaklukkan oleh Jepang, maka dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah itu sama sekali. Nah, di waktu itu, sekitar tahun 1942, Jafrai diperhadapkan dengan sebuah pilihan sulit. Akankah dia meninggalkan ladang misi oleh karena situasi dan kondisi sangat berbahaya pada waktu itu, atau dia akan tetap memilih tinggal di wilayah-wilayah di mana ladang misi Tuhan percayakan kepada dia. Dan kita melihat bahwa ternyata Jafrai mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia mengambil sebuah keputusan untuk tidak meninggalkan Sulawesi, tidak meninggalkan area pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Maka ketika Perang Dunia terjadi dan ketika wilayah-wilayah mulai dikuasai oleh Jepang termasuk Indonesia, maka Jafrai kemudian dia ditawan oleh pihak Jepang. Dan ketika tahun 1945 Jafrai ditangkap dan di wilayah Sulawesi, dan Jafrai kemudian dipenjarakan. Awalnya dia dipenjarakan di rumah, tetapi kemudian pihak Jepang menempatkan dia di bekas kandang babi, sehingga kondisi Jafrai pada waktu itu mengalami kemerosotan. Dia mengalami sakit disentri, bukan hanya sakit disentri, dia mengalami malnutrisi. Dia mengalami kelaparan, dan sampai akhirnya di bulan Juli dia meninggal dunia. Nah, kita melihat sebuah contoh, sebuah teladan yang luar biasa dari seorang Robert Jafrai, yang walaupun dia tahu bahwa jikalau dia tidak meninggalkan wilayah tempat dia melayani, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan wilayah tersebut. Jafrai sudah mengetahui hal tersebut, tetapi dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan, untuk setia kepada panggilannya, bahkan ketika dia sampai harus kehilangan nyawanya. Dan kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan Jafrai. Salah satunya adalah buah-buah pelayanannya. Nah, di dalam buah-buah pelayanannya kita melihat bahwa Tuhan memakai Jafrai untuk menghasilkan sekolah teologi, bukan hanya satu sekolah teologi, tetapi beberapa sekolah teologi dibesarkan oleh Jafrai, baik ketika dia berada di China, baik ketika dia berada di Vietnam, termasuk ketika dia ada di Indonesia. Bukan hanya itu, Jafrai juga dipakai oleh Tuhan untuk dia boleh mengembangkan pelayanan yang menghasilkan gereja-gereja. Ada sinode-sinode di Sulawesi, di Kalimantan yang merupakan buah pelayanan daripada Jafrai. Bukan hanya itu, lembaga-lembaga misi pun dibangun oleh karena terinspirasi oleh karya yang dikerjakan oleh Jafrai. Bahkan seorang filsuf terkenal, C.S. Lewis, dia bahkan menulis tentang kehidupan Jafrai.
Karena kehidupan Jafrai, panggilan hidupnya, kesetiaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itulah sebabnya orang menyebut Jafrai sebagai man of prayer. Orang yang di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya, dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak didukung ketika dia ingin menjadi seorang misionaris, tetapi dia bergantung berharap kepada Tuhan dan Tuhan membukakan jalan bagi dia. Termasuk ketika dia merintis pelayanan di Indonesia, lembaga misinya tidak mendukung dia karena kekurangan finansial, kekurangan keuangan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap setia melayani Tuhan, bergantung berharap kepada Tuhan. Maka tidak salah kalau orang-orang menyebut Jafrai sebagai man of prayer, orang yang di dalam pelayanan misinya mengandalkan doa. Bahkan dia juga dikenal sebagai man of faith. Dia adalah orang yang dalam pelayanan dia betul-betul mengandalkan imannya kepada Tuhan. Di dalam pelayanan ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak rintangan. Tidak mudah ketika dia melayani orang-orang di wilayah Sulawesi, di wilayah Kalimantan, tetapi iman yang Tuhan berikan kepada dia membuat dia tetap setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan ketika dia harus memilih antara meninggalkan ladang pelayanan atau tetap berada di dalam ladang pelayanan dan kehilangan nyawanya, dia tetap memilih untuk melayani Tuhan dengan setia. Maka tidak heran kita menyebut dia sebagai man of faith. Bahkan kita juga menyebut dia sebagai man of vision. Karena apa? Karena dia memiliki visi yang jelas di dalam pelayanan. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Ketika dia datang ke dalam sebuah wilayah, dia mengembangkan pendidikan. Bukan hanya pendidikan, melalui tulisan, dia menyebarluaskan Injil. Melalui tulisan, dia menantang orang-orang untuk boleh memiliki visi Injil terhadap pekerjaan Tuhan di berbagai wilayah yang perlu dijangkau. Maka dia adalah orang yang di dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayani misi Tuhan, dia memiliki panggilan dan visi yang jelas. Bahkan kita juga menyebut dia sebagai man of courage, oleh karena keberaniannya, kerelaannya di dalam berkorban, kerelaannya di dalam membayar harga di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sosok yang bernama Robert Jafrai? Pertama, kita belajar bahwa di dalam pelayanan misi, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk orang seperti Robert Jafrai, yang ketika dia kecil dalam kondisi sakit-sakitan, ketika dia dewasa, dia tidak didukung oleh orang tuanya, tidak memiliki kekuatan finansial apapun, tapi Tuhan dapat memakai orang yang memiliki berbagai keterbatasan untuk menjadi alat di tangan Tuhan secara luar biasa. Itu artinya Tuhan yang sama juga dapat memakai Anda dan saya untuk menjadi alat di tangan Tuhan saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari Robert Jafrai? Yang kita dapat pelajari adalah kesetiaan dia, iman dia kepada Tuhan di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kita seringkali gampang menyerah, dalam pelayanan seringkali kita merasa bahwa pelayanan ini terlalu memakan waktu, terlalu menguras tenaga, terlalu memakan biaya yang harus kita korbankan di dalam melayani Tuhan. Tapi kita belajar dari Robert Jafrai bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi hitung-hitungan dengan hidup ini. Kita tidak lagi hitung-hitungan dengan apa yang kita akan berikan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hidup kita semuanya adalah milik Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, mari kita belajar untuk seperti Robert Jafrai. Melayani Tuhan dengan setia, percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja di balik pelayanan kita. Kalau Tuhan yang bekerja di balik pelayanan kita, maka Tuhanlah yang akan memimpin segala hal yang kita lakukan. Kiranya pelajaran hari ini dari Robert Jafrai menolong kita melayani Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.